Pemerintah pusat akan mengevaluasi total kebijakan otonomi khusus Papua yang akan berakhir pada 2021. Kebijakan otonomi khusus Papua dinilai tidak maksimal karena minimnya wewenang pemerintah daerah. Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Daerah akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan otonomi khusus daerah untuk Papua. Ketua Pansus Papua DPD Philef Wamafma mengatakan kebijakan Otsus Papua tidak efektif karena minimnya peran pemerintah daerah. Philef Wamafma mengklaim pemerintah pusat tidak memberikan wewenang lebih dalam mengelola kucuran dana. Pemerintah juga dinilai terlalu banyak melakukan intervensi terhadap jalannya pemerintahan di Papua. Jakarta kan memandang Otsus dari aspek ekonomi keuangannya. Kami sudah memberikan uang yang banyak. Itu selalu menjadi salah suatu pernyataan umum bahwa Papua kan sudah diberikan uang yang banyak. Kan pemerintah yang tidak mampu untuk kelola anggaran. Benar demikian. Persepsi kita tentang otonomi khusus bukan kewenangannya, tapi alokasi anggarannya. Bagaimana anggaran itu besar, tetapi tidak ada kewenangannya, maka sama saja kewenangan itu dibatasi dan bukanlah otonomi khusus. Sementara itu, Dirjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik mengatakan pencapaian otonomi khusus Papua dihalangi oleh narasi politik yang terus digulirkan. Akmal Malik menegaskan status otonomi khusus sengaja diberikan kepada Papua agar masyarakat Papua lebih sejahtera dan memiliki daya saing yang tinggi. Pemerintah juga menilai perlu pendekatan sistem dalam merencanakan, menjalankan, dan mengawasi kebijakan otonomi khusus. Kita jarang menyampaikan narasi teknokrasi Pak terhadap Papua. Yang sering hadir adalah narasi-narasi politik. Retorika yang mengatakan kegagalan Papua. Sangat sering, sehingga tidak banyak orang bercerita tentang bagaimana success story dari sebuah Otsus. Nah, ketika ini dibunyikan terus-menerus, saya katakan inilah yang dikatakan dari Pak Philip tadi. Muncullah 4 tadi gambaran seperti itu. Karena kita tidak pernah membuka lembaran-lembaran success story dari sebuah Otsus. Saya tidak bicara tentang keuangan. Ya, uang cuma merupakan akselerasi terhadap sebuah program tujuan yang ingin kita capai. Bagi kami adalah kita perlu pendekatan sistem. Apa sistem itu? Perencanaannya, ya, kemudian pengorganisasiannya, pelaksanaan activitynya, dan bagaimana kontrolnya. Seringkali perencanaan yang dibuat, tetapi ketika pelaporannya kok jadi berbeda. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan mengevaluasi total otonomi khusus terhadap Papua. Pemerintah pusat akan duduk bersama pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat untuk membahas masalah ini. Glenn Joshua, Adini Anissa, Untung Widodo, Berita 1 Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, kelas hukum, HAM dan Good Governance pada mata kuliah Sosiologi Hukum. Beranggotakan Rizkian Fajar Sudiktar, saya sendiri, Muhammad Taufik Haji Putra, Risma Ayu, Elva Nur Septiana, dan Viana Simatupang. Kami mengangkat tema tentang tinjauan yuridis otonomi khusus di Papua. Di daerah konflik seperti Papua, dialog dan kekerasan berkorelasi negatif satu sama lain. Betapapun panjang dan melelahkannya dialog tersebut, semakin sering dialog dilakukan, maka semakin besar pula kemungkinan kekerasan dapat dihindari. Saban hari, pemerintah pusat seakan-akan menghindari upaya dialog oleh masyarakat Papua terkait kelanjutan otonomi khusus di Papua. Memang, pelaksanaan otonomi khusus di Papua belum mampu menyelesaikan akar konflik yang terjadi di Papua. Lewat penelitian intensif selama kurun waktu 4 tahun, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI mengidentifikasikan setidaknya ada 4 permasalahan mendasar yang terjadi di Papua. Yang pertama adalah proses integrasi Papua ke Indonesia yang bermasalah. Yang kedua, kekerasan dan pelanggaran HAM. Yang ketiga, kegagalan pembangunan serta marginalisasi masyarakat Papua. Untuk itu, kelompok kami akan mencoba mengangkat tema ini dan melakukan tinjauan. Pertama dari aspek HAM, dan yang kedua adalah dari aspek good governance. Dan kemudian kami akan coba menyimpulkan dalam konteks sosiologi hukum. Untuk itu, saya mempersilahkan kepada teman-teman untuk memberikan paparannya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viana Basauli Simatupang. Kali ini saya akan membahas mengenai
5 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Provinsi Papua. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengantarnya dulu. Apa itu pengantarnya? Pengantarnya adalah sejak Floyd mati di tangan polisi di Amerika Serikat, perhatian terhadap masyarakat Papua semakin mencuat. Perkenalkan, nama saya Viana Basauli Simatupang. Kali ini saya akan membahas mengenai 5 kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Provinsi Papua. Kali ini saya akan menyampaikan mengenai pengantarnya dulu. Apa itu pengantarnya? Pengantarnya adalah sejak Floyd mati di tangan polisi di Amerika Serikat, perhatian terhadap masyarakat Papua semakin mencuat. Kenapa perhatian semakin mencuat? Perhatiannya semakin mencuat karena terdapat persamaan antara tragedi yang menimpa Floyd dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Provinsi Papua. Kali ini saya akan menyampaikan beberapa 5 kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Provinsi Papua. Kasus yang pertama adalah kasus pembunuhan di luar proses hukum dan penahanan sewenang-wenang. Kasus yang kedua adalah pelanggaran hak berserikat dan berkumpul. Pelanggaran yang ketiga adalah mendapatkan proses hukum yang tidak adil. Kasus yang keempat adalah pembatasan akses informasi. Dan kasus kelima adalah, atau kasus yang terakhir adalah kondisi hidup pengungsi yang diduga tidak layak. Seperti kita ketahui dari beberapa kasus tersebut, terlihat bahwa memang penyelesaian kasus penegakan HAM di Indonesia ini masih jauh dari harapan. Oleh sebab itu, saya sendiri dan juga pemerintah harus lebih efektif dalam menjalankan tugas Komnas HAM tersebut. Indonesia, seperti kita ketahui, memiliki Komnas HAM sebagai lembaga negara yang memiliki tugas dan fungsi sebagai katalisator dalam pemajuan pelindungan penegakan dan juga pemenuhan hak asasi manusia serta pelindungan kelompok marginal dan rentan. Jadi menurut tujuan utama dari terbentuknya Komnas HAM ini adalah menyelesaikan kasus pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi, baik pelanggaran ringan maupun pelanggaran berat. Selain itu, lembaga ini juga bertugas dalam meningkatkan kemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, serta rekomendasi perlindungan untuk kelompok marginal dan juga rentan, antara lain itu ada perempuan yang dilindungi, anak-anak penyandang cacat, manusia lanjut usia, narapidana, tahanan masyarakat adat, dan juga masyarakat lainnya. Tugas Komnas HAM ini memang belum dapat menunjukkan prestasi yang besar terlihat dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM yang terjadi yang lalu masih stagnan. Jadi adanya bolak-balik perkara ini yang dikeluarkan oleh Komnas HAM ini membuat kinerja Komnas HAM tidak menunjukkan peningkatan yang signifikan. Jadi oleh karena itu kita harus kesadaran dari diri kita sendiri sebagai warga negara untuk lebih melihat dari perspektif bagaimana untuk dapat bersinergi dan juga memantau terkait bagaimana hak asasi manusia itu sendiri ditangani oleh pemerintah kita dan juga kita sebagai warga masyarakat mencegah itu semua terjadi. Selain itu, masih banyak lagi tercatat beberapa kasus pelanggaran HAM di Provinsi Papua dan juga Papua Barat. Di antaranya itu ada kasus biak berdarah di tanggal 6 Juli tahun 1998, ada kasus wasior berdarah di Juni 2001, ada kasus wamena berdarah di April 2003, kasus kerusuhan Universitas Cendrawasih di Jayapura pada tanggal 16 Maret 2006, kasus penei berdarah di era Natali 8 Desember 2014, kasus DI pada 1 Agustus 2017, dan kasus Duga pada tanggal 2 Desember 2018. Sebenarnya masih banyak sekali kasus-kasus minor lainnya yang juga termasuk kategori pelanggaran HAM di daerah Papua ini, baik yang dialami oleh orang asli Papua, warga pendatang, maupun dari karangan aparat.
Jadi belum kasus-kasus lain ini seperti diskriminasi terhadap warga asli Papua di luar Papua seperti yang dialami oleh para mahasiswa Papua yang seperti saya contohkan di pernyataan sebelumnya. Jadi, penanganan dan proses hukum terhadap para tersangka yang terkesan rasis dan diskriminatif ini sudah menjalani beberapa proses hukum dengan hukuman yang minimal. Jadi ini merupakan salah satu bukti pemberlakuan hukum yang diskriminatif terhadap orang Papua yang menjadi tersangka. Jadi Menko Polhukam Mahfud MD juga mengatakan bahwa laporan khusus yang disampaikan aktivis dan pengacara hak asasi manusia Veronica Kom itu dianggap tidak kurang sesuai ya. Jadi kayak pernyataan ini menyulut kemarahan dan juga penghinaan bagi orang Papua, terutama para korban akibat konflik yang terjadi. Dua periode Jokowi dan janjinya untuk Papua akan membangun infrastruktur dan penyelesaian hak asasi manusia. Dua periode Jokowi dan janjinya untuk Papua akan membangun infrastruktur dan penyelesaian hak asasi manusia, membangun listrik, bandara, jalan, dan juga lainnya. Namun bagaimana dengan kasus HAM di Papua? Para pelaku sampai sekarang tidak ada yang ditangkap ataupun ditahan. Mereka masih berkeliaran, tanpa sempat hadir di depan persidangan. Lalu bagaimana dengan kasus Biak, Paniai, Dayai, dan lain-lainnya? Parahnya justru isu rasis meningkat di Papua. Pemerintah seakan salah langkah untuk menyelesaikannya. Pemadaman internet. Assalamualaikum, nama saya Risma. Saya akan mengulas tentang rencana evaluasi dana otsus di Papua. Mengapa uang tidak bisa menyelesaikan masalah di Papua? Pemerintah telah mengucurkan dana otonomi khusus senilai 94,24 triliun untuk Papua dan Papua Barat dari tahun 2002 hingga 2020. Namun uang tersebut dianggap tidak mampu mengangkat dua provinsi tersebut dari kemiskinan. Indeks pembangunan manusia Papua pun tergolong lemah. Di sisi lain, pelanggaran hak asasi manusia dilaporkan terus terjadi. Setelah pemerintahan Soeharto berakhir pada tahun 1998, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Otsus pada tahun 2021 untuk menjamin hak politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Undang-undang ini jugalah yang menginstruksikan pengelolaan dana otsus untuk Papua. Maraknya praktek korupsi yang disebabkan oleh rendahnya kualitas sumber daya manusia dan lemahnya transparansi di pemerintahan daerah Papua. Pada tahun 2017, sebuah survei yang mengukur integritas para pegawai pemerintahan daerah menempatkan Papua di posisi terendah. Angka pengangguran yang tinggi juga merugikan ekonomi lokal. Data terbaru mengindikasikan 10% dari 4,2 juta. Tahap kesimpulan, meminjam dari konflik yang dikembangkan oleh Karl Marx bahwa kesenjangan antara masyarakat kelas bawah dan masyarakat kelas atas kerap kali menjadi sebab musabab terjadinya konflik di masyarakat. Kesewenang-wenangan oleh pemerintah terhadap masyarakat kelas bawah turut memberikan andil memelihara konflik ini. Dalam pandangan kami, itulah yang terjadi kepada saudara-saudara kita di Papua. Untuk itu, kelompok kami merumuskan setidaknya 3 poin untuk mengatasi konflik yang terjadi di Papua. Yang pertama, meniadakan pendekatan kekerasan oleh militer dan juga menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Yang kedua, mengevaluasi anggaran otonomi khusus di Papua. Yang ketiga, membuka ruang dialog sebesar-besarnya untuk semua elemen yang terkait dengan Papua. Sekian, dan mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.